kadang ada obat yang dari dokter, kadang juga ada tradisional. Tapi tradisionalnya itu kadang aneh-aneh kan. Misalnya kan orang sakit gigi terus suruh kumur-kumur air kencingnya sendiri, itu bagaimana itu? Air kencing ini najis. Iya. Berarti kumur-kumur air kencing. Ini tadomuk bin najasa, mengotori diri dengan benda najis, itu hukumnya haram. Tadomuk bin najasa tidak ada kepentingan. Apalagi mulut dimasuki air kencing. Mengotori diri dengan benda najis itu hukumnya haram kalau tidak ada kepentingan. Ini kan kepentingannya berobat. Tapi ini berobat dengan benda najis. Itu mungkin ada contoh lain masyarakat yang biasa. Kayak misalkan kalau sakit asma itu kan ya biasanya dalam bahasa Madura mengih ya. Terpegang. Katanya sengsara sakit asma itu kan. Biasanya menelan anak tikus itu. Yang masih kecil, merah-merah itu. Iya. Tikus muda. Ditelan hidup-hidup. Katanya sebagai obat. Tikusnya masih perjaka sama perawan itu. Sebelum balik gitu. Iya. Yang jelas ini yang kita bicarakan adalah mengkonsumsi obat tapi yang terbuat dari benda najis. Bagaimana hukum? Pun begini. Berobat itu seperti yang kita singgung di awal, hukumnya sunnah. Sekarang berobat dengan benda najis. Berobat dengan benda najis itu hukumnya tidak boleh. Berobat dengan benda najis hukumnya tidak boleh apabila satu, masih ada obat lain yang sama manfaatnya dengan benda tersebut. Jadi masih ada obatnya. Kalau misal sakit gigi banyak. Ya makanya kira-kira obat sakit gigi yang mohon maaf bukan bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan itu hanya Allah. Tapi sabab wasilah pelantaraan obat ini kita sembuh. Kalau masih ada obat yang memang bisa menyembuhkan sakit gigi, artinya yang berguna untuk kita jadikan wasilah media untuk menyembuhkan sakit gigi, ya tidak boleh pakai benda najis. Mungkin ada obat yang bisa menyembuhkan penyakit asma. Makanya sekali lagi berobat dengan benda najis itu hukumnya tidak boleh apabila masih ada obat lain yang sama manfaatnya dengan benda najis. Kan orang-orang biasanya kan kalau menurut saya itu terlalu percaya dokter. Nah, makanya karena urusan penyakit ini kan yang ngerti adalah orang yang berkompeten di bidang. Jadi kalau di dunia sekarang tentunya adalah dokter spesialis. Jadi kalau ada rekomendasi dari dokter spesialis bahwa penyakitnya Anda tidak akan sembuh kecuali pakai obat ini dan itu, kebetulan ini benda najis, boleh. Kalau memang sudah tidak ada lagi obat lain. Iya, makanya harus sesuai dengan harus ada rekomendasi dari ahlinya. Jadi kitab Asnal Matolib miliknya Syekh Zakaria Al-Ansori, dia mengatakan wa yajuzu at-tadawi binajisin tapi ghairi muskirin. Boleh berobat dengan benda najis, tapi benda najis yang tidak memabukkan. Jadi kalau seperti bir, ini enggak ada istilahnya bir dibikin jamu, bikin obat, itu enggak ada. Biasanya kan kalau anak-anak itu jamu ini stamina. Kalau stamina itu ya jamu yang memang sudah mutawatir, sudah warid dari orang-orang yang berpengalaman di bidangnya. Ini kan sebatas untuk tipu daya sebenarnya. Jadi boleh berobat dengan benda najis ghairi muskirin dan tidak memabukkan. Apa contohnya? Kalah mihayatin, seperti
berobat dengan daging ular. Ular itu kan benda najis, haram untuk dikonsumsi. Wabaulin juga apa namanya, kencing. Wa ma'juni khomrin kama marrofi akimah, juga terbuat dari makjun, benda seperti ramuan jamu, ya, tapi yang terbuat dari khomer, dari benda yang memabukkan. Itu boleh. Walau kanat tadawi li takjili syifain kama yakunu li roja'i. Walaupun obat ini walaupun obat ini hanya untuk mempercepat kesembuhan. Artinya andai kata tidak diobati dengan jenis-jenis ini sembuh juga, tapi agak lama. Kalau pakai obat ini cepat sembuh. Itu boleh, syaratnya bisarti ikhbari tobibin, ada informasi dari dokter muslimin yang Islam, adlin bidalik, yang terpercaya dalam urusan itu. Terus dalam bahasa kita, dokter muslim spesialis. Jadi dokter muslim spesialis yang mengatakan Bapak tidak akan sembuh kecuali minum ini, kecuali makan ini. Kebetulan yang disarankan adalah benda najis atau benda-benda yang diharamkan, boleh. Selama tidak ada seperti itu, maka hukumnya tidak boleh. Oh, karena orang ini kan encak. Makanya encaan ini katanya ini harus orang yang spesialis di bidang pengobatan. Au ma'rifatit tadawi bihi in arafa. Wa bisati ada mimma yakumu bihi maqamahu. Mimma yasul bihi tadawi minat tahirat. Atau yang kedua tadi, tidak ada obat lain yang bisa menggantikan posisinya. Ada boleh. Tidak ada, sudah itu hanya itu saja. Maka boleh. So, ya, yang pernah saya dengar itu berkumur air kencing. Mungkin kalau hanya berkumur, tapi kan tidak ditelan. Tapi ini masalahnya. Tadomuh bin najasah itu, mengotori diri dengan benda najis ini. Lipil saja kan banyak apa, ada yang kapsul, ada yang bermuda 10.000. Tapi lebih alami itu. Ya, kalau hitung alami banyak, yang lain juga alami. Wallahu a'lam.